nyata sekali bagi orang-orang yang mau berpikir tentang kebenaran Allah atau kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tunggu ya. Ya. Tahunya itu dengan nilai sesuatu apabila sesuatu itu tidak kita butuhkan. Apabila kita butuhkan. Ya. Maka untuk itu jangan sampai kita setelah merasa butuh lalu dicari kebutuhan itu, jangan setelah matinya lampu kita mencari genset, tak boleh dulu. Aduh. Jangan sampai terjadi nanti di yaumil mahsyar itu kita mencari apa yang akan membuat kita tidak akan menguntungkan bagi kita. Taat boleh, masalah atau waktu itu tutup, tidak bisa berusaha, tobat tidak diterima, perbuatan baik tidak laku pada waktu itu. Jadi maka oleh sebab itu kinilah kita harus peduli terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kepedulian itu harus mengacu kepada orang yang syahidah tadi, orang yang mengerti itu. Umat tidak mengerti, yang mengerti adalah Rasulnya, Nabinya. Umat Nabi Nuh tidak mengerti, tetapi yang mengerti adalah Nabinya Nuh. Umat Nabi Saleh tidak mengerti, tapi yang mengerti adalah Nabinya Saleh. Mengerti tentang apa? Yang tadi, mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, itulah Nabi yang mengerti. Jadi kalau andai kata selama hidup di permukaan bumi ini, umatnya masing-masing tidak mau mengiyakan, mencontoh, meneladani Nabinya, Rasulnya sebagai seorang yang nyata adanya kebenaran tadi, yaitunya sebagai syahidah, maka mereka akan rugi nanti di yaumil mahsyar. Nah, kalau bagi kita kini apa? Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu Nabi Muhammad itu masihkah ada, masihkah hidup? Tidaklah, mati sekian abad yang lampau, ratusan, ribuan, lebih 1000 abad yang lampau. Lalu baca. Nah, disitulah perannya. Taraktu fikum amraini ma in tamassakum bihima falan tadillu abada. Nabi sudah pesankan, jangan ragu-ragu, jangan kamu panik, jangan kamu terbetul kehilangan akal nanti. Apa sebab? Aku sudah meninggalkan kepadamu 2 pusaka yang kalau kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, lan tadillu, artinya apa? Sekali-kali tidak. Nah, bukan tidak, tetapi sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tadillu artinya sesat. Kamu sekali-kali tidak akan sesat. Abada, selama-lamanya. Jadi bagaimana jadinya? Al-Quran lah kini kau yang mengerti. Kalau sesuatu hal yang dalam kehidupan itu harus kita rujukan, kembalikan kepada Al-Quran. Kadang-kadang timbul di situ tuh perselisihan. Kecilnya Quran itu kalau dipelajari hadis, dipelajari sunnah, tak perlu mempelajari Al-Quran mata bau.
berselisih pendapat. Apa sebab? Seperti yang tadi, ya, tiga jadinya. Ada orang yang kalau sudah Quran tak perlu hadis. Ada orang mengatakan kalau hadis sudah tak perlu Quran. Maka kita harus berada di antara yang demikian. Quran tanpa sunnah itu berarti buta. Quran sunnah tanpa Quran ini berarti lumpuh. Itulah yang dikatakan harus Al-Quran tadi disertai oleh keterangan-keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena Nabi itulah orang yang syahidah, yang paling jelas olehnya baik buruk, hak batil, sampai kepada surga dan neraka itu jaleh oleh Nabi-Nabi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajibna ila bika syahidan ala haula. Lalu kami datangkan dengan engkau wahai Muhammad, artinya engkau sendiri kami datangkan sebagai yang lebih syahidan atas mereka, yang lebih mengerti daripada mereka. Banyak sekali itu ya hadis mengatakan bahwa nanti salah satu contohnya umat-umat yang lain itu dan nabinya sekalipun tidak akan pernah dapat masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad itu masuk ke dalam surga. Kalau umat Muhammad yang masuk ke dalam surga itu Nabi Muhammad nanti yang akan pertama kali. Bahkan ada dalam satu riwayat ya, Nabi Muhammad itulah nanti yang akan memgunting pitanya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di akhir zaman kok umat Nabi Muhammad kok godang tua, godang celaka. Apa sebab dikatakan godang tua? Karena kita berada di Nabi kita, orang yang paling syahid, orang paling mengerti tentang segala sesuatu. Mulai daripada ulun bergolur, langit turun bumi pun golur, sudah diketahui, dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti kepada ujungnya, surga atau neraka itu diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling beruntung di antara manusia-manusia yang ada di permukaan bumi itu. Termasuk nilai yang diberikan kepada Muhammad dan beserta umatnya itu tidak bisa itu disamakan dengan nilai-nilai umat-umat dan Nabi yang lain. Baru-baru pernah kita sampaikan ada seseorang ya luputnya sembahyang berkaum-kaum, tak dapat dia takbiratul ihram masbuk. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul untuk meraih kembali kebaikan pahala daripada takbiratul ihram yang aku tadinya masbuk karena mengurus hartaku, jual beliku. Kecil Nabi, dikumpulkan seluruh harta kamu itu lalu diberikan di jalan Allah, tidak bisa kamu imbangi, tidak bisa terbayar nilai takbiratul ihram berkaum-kaum. Lalu Nabi terus mengatakan, bumi, langit dan beserta isinya kamu yang punya, kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak terbayar. Hanya takbiratul ihram di dalam sholat berjamaah. Bayangkan, kalau Nabi-Nabi dulu mungkin tak seperti itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Nabi Muhammad, godang tua, godang keuntungan. Tapi jangan lupa mafhum mukhalafahnya. Kalau ada kita benci, tidak senang, maka nilai dosanya juga seperti itu. Padahal nilai dosanya itu sebabnya ada para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah itu. Bahkan keterlaluannya kadang-kadang menyatakan tidak sah sholat kalau tidak berjamaah. Itu juga tidak bisa menerima seperti itu. Kenapa? Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana mungkin setiap orang akan mampu melaksanakan berjamaah itu setiap waktu, apalagi di kampung-kampung, di dusun-dusun, di desa-desa seperti kita. Tapi kita harus mengerti, memahami bahwa sholat berjamaah itu adalah keuntungannya lebih besar daripada sholat sendirian. Takdirnya saja itu adalah nilainya tak tahu. Balik kita kenal tadi balik. Penjelasan yang seperti itu kadang-kadang kita cuek saja. Ingat, apabila terjadi sesuatu masa nanti untuk memperhitungkan itu, baru kita tahu bahwa takbiratul ihram itu memang pesannya seperti itu. Dalam berkorban memang seperti itu. Bak genset tadi lah mati lampu baru tahu kita nilainya genset. Lah sakit kita baru tahu harganya. Itu banyak nantinya tuh. Kalau kita suami istri kini ke, kalau lah mati baru terasa itu nilainya. Tapi
lainnya. Nanti akan kita rasakan untungnya. Maka hari itu penuh dengan hari penyesalan. Kok dan ikut lah dulu Nabi Muhammad kalau itu kini Quran. Karena Quran itu tidak bisa kita mendengar saja, mencari saja, perlu dipelajari. Tentu orang-orang yang pandai menguraikan Quran, menjelaskan Quran itu perlu. Apa namanya tadi? Kita dengarkan, kita iyukan, kita selidiki dan lain-lain sebagainya. Yuk berulang baru sampaikan. Kalau Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan, para sahabat yang mengatakan, wajib diterima. Tidak boleh kita sangka-sangka. Apa yang dikatakan untung, memang yakini bahwa itu keuntungan. Apa yang dikatakan yang rugi, itu benar-benar kita rasakan, kita yakini secara dunia. Dan kemudian boleh dipelajari. Arti boleh itu tidak berdosa kalau tidak dipelajari, tetapi kita harus mantapkan di dalam pemikiran, di dalam etikat dan pemahaman kita. Kemudian kalau di bawah itu tabi'in wa tabi'in yang menyampaikan, lalu perlu kita terima dan kemudian agak dituntut kita untuk mempelajarinya. Kalau ulama-ulama sebesar apapun ulamanya, para fuqaha, tak boleh seperti Syafi'i misalnya, Maliki umpamanya, tak tanggung-tanggung itu kealimannya, tapi apa yang mereka sampaikan itu kadang-kadangnya perlu kita tinjau jalan ijtihadnya. Seperti guru dan pernah menyampaikan dulu, Imam Syafi'i itunya berkunutnya sembahyang. Imam Maliki, Imam Hambali itu tidak berkunut ke guru. Lalu dia sampaikan, mengertikah kamu apa sebabnya Syafi'i itu berkunut? Tidak kan? Lalu dia terangkan, karena Syafi'i itu sering terganggu perasaannya dalam sholat, dan konsentrasinya, merasanya tadi itu berada di dalam perang, di dalam berjuang. Karena Nabi dulu mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah balik dari perang kecil menghadapi perang besar. Sahabat bertanya pada waktu itu, adakah lagi perang yang sebesar perang ini ya Rasul? Perang Badar, perang Uhud ya Rasul? Nabi menjawab pada waktu itu, jihadun nafsi, yaitu memerangi nafsu sendiri. Imam Syafi'i merasa perang dengan nafsunya baru salat, maka justru dia berkunut, minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterangkan oleh guru bahwa imam-imam yang tidak berkunut itu tidak salah. Kenapa? Karena dia memang tidak merasa terganggu, lain tidak merasa perangnya, lain tidak merasa berjuangnya lain di dalam salat. Adik kita lah yang akan mengukur. Jadi walaupun kita tidak berkunut mungkin salat subuh, tapi harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keteguhan, kemampuan untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya itu melawan, menghadapi musuh-musuh yang memusuhi kita, yang memusuhi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya pun supaya kita lepas daripada sengsara yang kita hadapi, kemelut yang kita hadapi. Jadi walaupun tak kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, tidak masalah, tapi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam salat kita boleh, agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak itu hadisnya, aksirud doa fi shalah, perbanyaklah doamu di dalam salat. Kalau tidak mampu kita mengucapkan dengan bahasa Arab dalam hati kita saja, penuh dengan harapan, walaupun tidak kita sebut, tidak kita baca dalam hati kita apa yang kita harapkan. Jadi balik kita kepada persoalannya, bahwa sejauh mana manusia atau kita mengikuti Rasulnya, karena Rasulnya tadi yang maha tahu, yang paling tahu itu tentang segala sesuatunya, sejauh mana mereka, di situlah letakkan untung dan ruginya kehidupan kita di hari itu. Ya, tahulah kita ada kok dan ikuti lah dulu. Nabi itu kan tiba puluh perdayaan. Aku lah mengikut Nabi, yang kan tak bersuara je Nabi. Quran, kok dan ikuti lah Quran dulu. Kau dah pelajari lah wahyu Allah dulu, tak kau jadi fondasi. Bapak kan pelajari tak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Angkat tak pandai. Ulama
besar yang kepada hari. Ya, kita terpaksa menyampaikan seperti itu. Nah, jadi jangan dianggap sepele kerja yang kita lakukan. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa untuk menuding kita, tidak ada. Yakin itu. Kecuali nanti kalau berdirinya raja-raja zalim, penguasa-penguasa zalim, baru itu bisa dilintas. Tapi kalau mereka-mereka yang walaupun punya jabatan, punya kedudukan, punya nama baik, siapapun mereka, tidak bisa. Bisa dipahami gitu. Tidak bisa itu dijatuhkan. Tidak bisa itu dihalangi, tidak bisa. Mengapa? Ya, karena ini adalah kebenaran Allah SWT. Kecuali nanti raja-raja zalim yang berkuasa. Umpamanya presidennya nanti memanglah benci kepada pengajian, baru kita bisa. Umpamanya aktivis Islam, sewaktu berkuasanya orang-orang yang tidak menjiwai Islam, mereka tadi lenyap, tak tahu kemana sampai ini banyak aktivis Islam itu yang seperti itu. Tapi kalau pemimpin-pemimpin raja-raja itu masih tidak raja-raja yang zalim, yang benci kepada kebenaran, kelompok zalim misalnya, bawahannya tidak kuasa. Bukan camat, jadi bupati, jadi gubernur, tidak bisa mempermainkan kita, tidak bisa. Apalagi ansip. Ya, jadi kita jangan takut-takut. Walaupun kita tadi dilecehkan, dianggap menyesatkan, dianggap menyusahkan dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Jadi seharusnya begitu orang-orang yang tahu dengan kebenaran Nabi tadi. Nanti kalau ayat itu juga di bawah, nanti dalam ayat itu kita temui itu sering orang-orang Islam itu ingin merubah janji, membatalkan janjinya karena takut kepada kelompok yang banyak. Kalau janjinya aja Nabi, tapi karena orang-orang Quraisy tadi kafir tadi banyak jumlahnya, takut kepada banyak tadi, maka akhir-akhirnya hampir-hampirnya merusak janjinya dengan Nabi. Ya, hampir-hampirnya membatalkan janjinya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi balik-balik nanti di hari itu tergantung sejauh mana kemampuan kamu mengikut Allah dan mengikut Rasul yang diterjemahkan kepada Al-Quran, yang disosialisasikan melalui orang-orang yang pandai dan punya pikiran. Sejauh mana? Maka untuk itulah pernah disampaikan tiga sekolah tak boleh itu kodoh hakai. Banyak hadisnya, tapi susah untuk disampaikan. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW namanya maksiatul Rasul. Tak boleh dimaksiati Rasul tadi. Ditantang Rasul itu tidak boleh. Dihina Rasul itu tidak boleh. Karena ini yang paling syahidan, paling mengerti, paling tahu. Jadi kita senang mengartikan syahidan tadi dengan mengerti, tahu betul-betul merasa. Yang keduanya ibu bapak, karena mereka itu tahu benar, mengerti benar. Kalau Rasul tadi mengerti dari awal-awalnya dulu sampai dunia akan nanti surga neraka. Kalau ibu bapak kita mengerti betulnya mulai daripada keberadaan kita sampai kita dewasa. Itu makanya tidak dibenarkan durhaka kepada dua orang ibu bapak. Itu kalau kerja rahmat. Kalau berempet berusaha, perhatikan saja. Siapa yang durhaka kepada ibu bapaknya, tidak usah pikir-pikir banyak. Siapa yang paling mularat, siapa yang paling murah mari hidup tak menentu kehidupan, itu pendurhaka kepada dua orang ibu bapak, itu sebabnya. Nah, maka untuk itu tidak boleh didurhakai. Yang ketiganya adalah guru seperti yang tadi. Ya. Dan di balik itu nanti ada orang-orang alim namanya. Tidak boleh. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti di akhir zaman saya di zaman ala ummati, nanti akan datang suatu zaman nanti yafiruna anil ulama, mereka akan lari daripada orang-orang alim. Jangankan dari gurunya, orang-orang alim mereka pun lari. Istilah guru itu ada dua macam tuh. Pertama sekali adalah guru, yang keduanya adalah mursyid. Yang dikatakan guru itu boleh siapa saja. Buku jadi, sehingga orang Arab mengatakan buku itu adalah Al-Kitabul Ustadz la yabribut tilmiz. Bahwa sebuah buku itu adalah guru yang tak pernah marah kepada murid. Boleh? Buku apapun boleh. Nah. Dan bias serbannya godang dak berserban boleh kamu berguru kepada. Tapi yang akan
dijadikan pembimbing itu hati-hati. Yang akan dijadikan pembimbing itu lihat dulu tuh. Pertama sekali keilmuannya, yang kedua pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicari tampilannya, bukan dicari serbannya, jangkauannya, bukan itu ukurannya, tapi keilmuannya. Kemudian pengabdiannya, baru bisa dijadikan sebagai pembimbing. Dan itu di dalam kehidupan kita hari kini lah mulai itu tuh gelap kolam. Tak jalelai, mana kedikui tak jalelai. Sering sampaikan, perhatikanlah kini kau di dalam TV. TV ini mengatakan begini, begitu. Ini bid'ah, yang lain mengatakan tidak. Berselawat itu adalah bid'ah. Ada pula yang mengatakan perlu selawat tadi banyak-banyak. Dan intinya kita orang-orang awam itu ragu jadinya. Akhirnya heran terpaku saja. Berselawat indah, tidak berselawat indah. Akhir-akhirnya kita tidak mau tahu tentang agama itu. Kelecehkan agama jadinya. Itu akibatnya. Nah, oleh sebab itulah kita harus pandai-pandai mencari siapa yang harus kita jadikan sebagai orang yang akan mengalurkan kita kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya pengikut Nabi. Jadi dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada Quran, Quran kepada guru. Tapi tidak semua guru tadi. Nah, lalu kita sendiri. Kalau tadi kita kaji Al-Baqarah balik alif lam mim, dari alif itu kepada malaikat, kepada Muhammad, dan kemudian kepada orang yang mau meneruskan kemuhammadannya. Ya, Muhammadiyah namanya. Orang yang mau mengikut, mencontoh, meniru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di situ tersumbat kemungkinan dan menyampaikan pengajian yang semacam itu. Mengapa? Sebab pengajian-pengajian yang disampaikan itu seolah-olah paksaan terhadap diri dan sendiri. Mengapa? Karena ialah susah mencari kini. Terpaksa kita mengaku projo baik. Ya, terpaksa Allah mengaku projo baik seperti ini. Dan tanggung-tanggung akibatnya kok pengajian yang disampaikan kok godang tua godang cilaku kecil dan tadi apabila kita silap maka tunangannya neraka langsung. Tapi kalau lagi indah, lagi ikhlas, bisa kita setidaknya berjuang untuk mengikhlaskan diri, baru surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati dalam menyampaikan kaji, dalam menerima pengajian, hati-hati. Lebih-lebih di zaman kita kini, sebab pengajian tadi sering kita lihat itu adalah berantakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa Al-Quran atau hadis-hadis itu kan kita pegang secara lahir saja, tidak bisa. Contoh, ada dalam hadis itu al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kira-kira aku adalah manusia, itu adalah rahasia aku, dan aku adalah rahasia manusia. Jadi Tuhan mengatakan manusia rahasia dan sedangkan rahasia pula dia. Lalu kalau kita terima itu aku adanya saja, itu seolah-olah kita ingin membatalkan. Tak mungkin begitu pikiran kita. Tapi kalau kita kaji maknanya, hakikatnya, baru kita temui kebenarannya. Artinya itu tidak sadonya orang yang bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu artinya itu adalah sesuatu yang tidak materi, non materi, tetapi adalah rasa. Nah, contoh, kalau seseorang sedih,
Tidak ada yang tinggal di kitab tadi, dijalekan sama sekali. Ya, termasuk yang gaib dijalekan oleh kitab itu. Tidak ada seorang makhluk yang bisa menemui yang gaib-gaib tadi kecuali orang yang diberi izin untuk itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kitab sudah membicarakan tentang yang gaib. Nah, ada gitu kalau bicara tentang yang gaib itu nanti terbayang itu kubur, mahsyar, surga, neraka. Padahal kegaiban itu ada di diri kita masing-masing. Siapa tadi? Saya tahu kita masuk itu ada punya akal. Kelai. Siapa yang tak tahu maksudnya punya akal. Tapi bisa kalau akal tadinya ditemui, dicari barang bentuknya, barang jumlahnya, sebenarnya tidak bisa, itu gaib. Nah, dan kemudian tahukah kita bahwa kita punya nafsu? Tahu, tetapi tidak bisa kita tentukan nafsu tadi setajam apa, nafsu tadi sekuat apa, tidak bisa. Berarti itu gaib. Tahukah kita bahwa kita punya roh? Tidak ada yang tak tahu maksud kita punya roh. Nah, maksudnya punya roh. Tahukah, mengertikah kita roh tadi bagaimana sifatnya dan lain-lain sebagainya? Tidak bisa kita tahu, itu berarti yang gaib. Jadi kalau bicara yang gaib itu sebetulnya mulai dari kini kita harus tahu bahwa yang gaib itu apa definisinya. Ada orang mengatakan yang gaib itu yang tidak ada. Itu salah. Yang gaib itu ada. Yang gaib itu sesuatu yang belum nyata. Itu namanya yang gaib. Walaupun di dalam suatu keterangan dari ulama, dari guru dulu mengecekkan bahwa nanti perjalanan akal kita selama dia di dunia itu kan kita cari tadi. Ya. Kan gaib tadi akal ini belum jadi nyata, nanti akan nyata nanti. Jadi seperti ada tuh kalau di TV di rumah sakit ada pencet jantung tuh turun naiknya tuh gambarnya, grafiknya betul kan itu. Kita kan cari nanti cara akal kita tadi bekerja itu kita tahu nanti. Ini nampak. Nah, nafsu kita selama kita hidup di permukaan bumi nanti itu akan gambarkan nanti. Nampak nafsu kita tadinya berbuat seperti itu. Nah, itu makanya lah tidak ada lagi kedustaan pada